Aku hidup dalam pengasingan setelah ledakan mana yang menghancurkan segalanya. Orang-orang di sekitarku mati karena keracunan mana, dan aku menghilang ke bawah tanah selama 30 tahun hanya untuk mati dengan penyesalan. Namun saat membuka mata lagi, aku kembali ke masa lalu. Pada cerita sebelumnya, 3 mayat menghilang. Ishak dituduh sebagai pelakunya. Namun jejak yang ia temukan justru mengarah pada jaringan perdagangan manusia. Dan malam itu, perburuan pun dimulai. Detik itu juga suasana berubah. Pelayan yang baru saja menuduh Ishak langsung sadar dirinya telah melewati batas. Dengan tubuh gemetar, ia jatuh berlutut memohon ampun. Namun di luar dugaan, Ishak tidak menghukumnya. Ia justru menawarkan sebuah tugas. Jika pria itu bekerja sama, keselamatannya akan dijamin. Malam itu, Ishak duduk sendirian di kamarnya dan memanggil roh api kecil berwarna biru. Dalam nyala api itu, perlahan muncul wajah Ros dan Anette. Kenangan lama mulai kembali. Setelah Hans dan pengasuhnya pergi, hidupnya benar-benar hancur. Di masa itu, hanya Rosa dan Anette yang tetap berada di sisinya. Ia teringat pecahan ramuan di lantai bercampur darahnya sendiri. Dalam kemarahan dan rasa sakit, ia dulu terus mengusir mereka. Namun kedua gadis itu tetap peduli padanya. Salah satunya terus memberinya harapan. Yang lain bahkan menawarkan dirinya untuk tetap menemani tanpa ragu sedikit pun. Kebaikan sederhana itu meninggalkan luka penyesalan yang dalam. Kini, setelah semuanya terlambat, ia sadar betapa berharganya mereka. Dengan tatapan serius, ia memadamkan api biru itu. Tak lama kemudian, pelayan tadi kembali membawa informasi baru. Ia mengaku mendapat kabar dari para pengemis bahwa para mayat diculik kelompok perdagangan manusia yang menjanjikan kehidupan lebih baik kepada korbannya. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Operasi sebesar itu memang membutuhkan uang, transportasi, dan perlindungan. Namun diam-diam, pelayan itu mulai menganggap tuan mudanya terlalu naif. Ia bahkan berani berbohong soal biaya informasi demi mengambil keuntungan pribadinya. Saat Ishak menawarkan hadiah tambahan dan meminta bantuannya lebih jauh, pria itu semakin yakin dirinya berhasil memanipulasi keadaan. Akhirnya, ia menawarkan diri untuk memandu langsung menuju kelompok penculik tersebut. Baginya, ini kesempatan emas, namun semuanya berubah dalam sekejap. Alih-alih memimpin operasi, pria itu justru terbangun di dalam sel penjara yang gelap dan kotor. Tubuhnya gemetar. Ia tidak mengerti bagaimana situasinya bisa berbalik secepat ini. Tadi semuanya berjalan sempurna. Ia berhasil membawa tuan muda keluar mansion menuju Burn City tanpa hambatan. Pertemuan dengan broker juga berjalan lancar. Seharusnya rencananya sukses, tapi sekarang justru dirinya yang dipenjara. Sementara Ishak tetap aman tanpa luka sedikit pun. Semakin ia memikirkannya, semakin jelas satu hal. Sejak awal, semuanya mungkin sudah berada dalam kendali Ishak. Ishak sama sekali tidak diperlakukan seperti tahanan. Sebaliknya, para penculik memperlakukannya dengan hati-hati, seolah ia adalah barang berharga. Sementara Bill dibuang begitu saja ke dalam sel kotor tanpa penjelasan. Tidak jauh dari sana, Ishak berdiri santai sambil memperhatikan sebuah batu aneh bercahaya biru. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada benda itu, mencoba memahami cara kerjanya dan apakah mana diperlukan untuk mengaktifkannya. Melihat sikap Ishak yang terlalu tenang, Bill akhirnya panik. Ia terus menuntut jawaban dan mulai yakin mereka akan mati jika tidak segera melarikan diri. Namun Ishak hanya menghela nafas. Ia lalu mengungkap tujuan sebenarnya. Ia datang untuk menemukan para mayat yang hilang. Bill menganggap itu mustahil. Mustahil keluar dari sel seperti ini. Namun detik berikutnya, Ishak mengangkat tangannya dan menghancurkan jeruji besi dengan mudahnya. Bill langsung membeku.
Ia akhirnya sadar bahwa anak di depannya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Rasa takut membuat Bill langsung berubah sikap. Ia memohon agar diselamatkan dan memperingatkan bahwa tempat itu dipenuhi kriminal berbahaya. Namun Ishak bahkan tidak terlihat peduli. Ekspresi putus asa Bill justru mengingatkannya pada masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, Bill pernah berdiri dengan wajah yang sama saat dieksekusi karena mengkhianati keluarga Goid. Dulu, ayah Ishak sempat mempertimbangkan untuk mempertahankan hidupnya karena Bill mengenal dunia kriminal dan bisa dimanfaatkan. Tapi keserakahannya membuatnya menjual informasi rahasia dan kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Kini Ishak akhirnya mengerti semuanya. Bill menggunakan koneksinya di dunia bawah untuk melacak Matt yang hilang. Ia juga berbohong soal uang perak yang katanya sudah habis. Lebih penting lagi, kelompok kriminal yang pernah bekerja dengannya kini berkembang menjadi organisasi perdagangan manusia yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ishak langsung mengambil keputusan. Ancaman seperti ini harus dihancurkan sebelum menjadi lebih besar. Ia lalu memberikan sebuah surat pada Bill. Kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya masih berguna. Sementara itu, jauh di markas para bandit, pemimpin kelompok itu duduk sendirian di depan tengkorak manusia yang ditancapkan di kayu. Ia berbicara pada tengkorak itu seperti berbicara dengan ayahnya sendiri. Perilakunya jelas tidak normal. Ia tampak terobsesi pada sihir gelap dan percaya suatu hari bisa bertemu kembali dengan orang yang mati. Namun suasana tiba-tiba berubah. Saat diberitahu tidak ada lagi tawanan yang bisa melayaninya karena semuanya akan dijual, pria itu langsung menghancurkan kepala bawahannya tanpa ragu sedikit pun. Tubuh itu bahkan dijadikan pengganti untuk kebutuhan mandinya. Para bandit lain langsung gemetar ketakutan. Mereka bahkan mulai berpikir lebih aman mengorbankan para tawanan daripada mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun di tengah kepanikan itu, suara aneh mulai terdengar dari lorong markas. Dua bandit mendekat perlahan, lalu sesuatu menggelinding ke kaki mereka. Sebuah kepala manusia, dan itu adalah kepala pemimpin mereka sendiri. Kepanikan langsung meledak. Potongannya terlalu bersih, tidak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Lalu dari balik kegelapan, Bill muncul sambil memegang pisau berlumuran darah. Ekspresinya dingin, tidak ada rasa takut, dan tidak ada keraguan. Bill mulai melampiaskan amarahnya dan menyalahkan Ishak atas semua yang terjadi. Namun tanpa ia sadari, Ishak sudah berdiri. Sang pemuda lalu meletakkan selembar kontrak di hadapannya. Ia mengingatkan Bill pada janjinya sebelumnya, bahwa ia bersedia melakukan apa saja demi bertahan hidup. Awalnya Bill tidak mengerti sampai Ishak mulai menjelaskan isi kontrak itu satu persatu. Bill harus mematuhi semua perintah tanpa pertanyaan. Ia tidak boleh membocorkan apapun tentang Ishak. Ia hanya menyuruh Bill menandatangani kontrak itu. Kontrak tersebut membutuhkan darah agar aktif. Ishak lalu menyerahkan pisau kecil ke tangannya. Bill ragu, ketakutan dan kecurigaan membuat tangannya gemetar. Namun sebelum ia bisa menolak, suara langkah mulai terdengar dari luar sel. Seseorang mendekat. Mereka mulai curiga dengan keributan di dalam. Tidak punya pilihan lain, Bill akhirnya memotong jarinya sendiri, menandatangani kontrak itu dengan darah. Sesaat setelah selesai, permukaan kontrak memancarkan cahaya samar sebelum kembali menjadi normal. Ishak tersenyum tipis. Di saat yang sama, beberapa pria masuk untuk memeriksa keadaan.
Tanpa ragu, Ishak mengangkat tangannya. Api biru kecil muncul. Lalu dalam sekejap semua pria itu roboh tak sadarkan diri. Bill langsung terdiam. Ia bahkan tidak yakin apakah mereka masih hidup. Ishak menjelaskan bahwa mereka hanya pingsan. Meski begitu, Bill tetap tidak mampu memahami sihir yang baru saja ia lihat. Ishak hanya memberi penjelasan singkat. Teknik itu berasal dari kontrol aura dan struktur sihir tertentu. Tak lama kemudian, mereka keluar dari penjara bawah tanah. Bill mencoba mencairkan suasana dengan bertanya soal sihir es yang digunakan Ishak. Ishak menjelaskan bahwa sihir itu sebenarnya tidak efisien dan jarang dipakai. Namun benda aneh yang ia pegang, batu mana dingin dari Ratu Laba-Laba musim dingin, membuat teknik itu menjadi mungkin. Percakapan mereka terhenti saat melihat seseorang. Mereka segera bersembunyi di balik dinding. Di tengah situasi itu, Ishak tiba-tiba menjelaskan dasar sihir es. Es sebenarnya hanyalah air. Ia mengumpulkan kelembapan di udara, membentuknya, memadatkannya, lalu menstabilkannya menjadi serangan mematikan. Sebuah energi berbentuk air muncul di tangannya sebagai contoh, namun tidak ada waktu untuk teori. Seorang bandit mulai menyadari keberadaan mereka. Dalam sekejap, Ishak membentuk bola energi biru pekat lalu menembakkannya langsung. Serangan itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan bandit itu langsung tumbang. Bill kembali terdiam melihat hasilnya. Ishak lalu menjelaskan bahwa teknik itu sebenarnya bukan untuk pertarungan langsung, tapi karena sifat sihir es yang langka, kebanyakan orang tidak akan memahami penyebab kematiannya. Setelah es mencair, hampir tidak ada bukti yang tersisa. Penjelasan itu membuat Bill semakin ngeri. Ia bahkan mulai menyarankan agar semua musuh di tempat itu dibunuh sekalian. Namun sebelum Ishak menjawab, dua bandit lain datang setelah mendengar keributan. Bill mengatakan bahwa membunuh mereka tidak akan mengubah apapun karena masih ada banyak orang lain. Ishak sama sekali tidak menanggapi. Ia langsung menyerang. Kedua pria itu roboh tak sadarkan diri dalam satu serangan. Bill akhirnya memberanikan diri dan berkata ia akan menangani musuh terakhir. Namun saat melihat siapa yang berdiri di depan mereka, tubuhnya langsung membeku. Pemimpin bandit itu sendiri. Aura pria itu sangat mengerikan. Bill langsung panik karena tahu reputasinya sebagai monster brutal dengan kekuatan fisik luar biasa. Tapi Ishak justru terlihat santai. Baginya, bertemu pemimpin itu sekarang hanya menghemat waktu. Ia langsung membentuk proyektil es tajam dan menembakkannya ke mata pria tersebut. Namun pemimpin bandit itu bereaksi sangat cepat. Ia bahkan mampu menahan serangan itu dengan tangan kosong. Bill hampir tidak percaya dengan kekuatan monster itu. Sementara Ishak langsung menyimpulkan satu hal. Pria ini kemungkinan memiliki darah suku utara. Pemimpin bandit itu maju perlahan sambil memandang Ishak dan Bill seperti barang dagangan. Tekanan yang ia keluarkan membuat Bill benar-benar hancur ketakutan. Pria itu sama sekali mengabaikan Ishak dan langsung mencoba menangkap Bill. Bill menutup matanya dengan putus asa. Namun detik berikutnya, pemimpin bandit itu tertembus serangan es. Serangannya terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Saat pria itu menahan serangan pertama Ishak, celah kecil muncul dan Ishak langsung memanfaatkan tanpa ragu. Darah menyembur dari mulut sang pemimpin sebelum tubuhnya roboh tak bernyawa. Bill hanya bisa terdiam. Ia bahkan belum memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu Ishak memanggilnya kembali ke kenyataan. Dengan nada tenang, ia mengatakan satu hal. Mulai sekarang, tempat ini menjadi milikmu, Bill. Tidak perlu penjelasan tambahan. Bill langsung mengerti maksudnya. Masih gemetar, ia menggenggam pisaunya lalu berlari masuk ke dalam markas bandit. Sementara Ishak tetap berdiri di belakang
mengawasi semuanya dalam diam. Ishak menutup matanya perlahan. Pada akhirnya, manusia akan melakukan hal-hal yang dulu mereka pikir tidak akan pernah dilakukan. Pikirannya kembali pada Anete. Dulu, Maid itu pernah mengatakan bahwa hidup terkadang memaksa seseorang memilih di antara dua jalan yang sama-sama menyakitkan. Saat itu Ishak tenggelam dalam rasa bersalah dan keputusasaan. Kini ia sadar, semua tindakannya sekarang adalah jawaban dari kata-kata Anete di masa lalu. Dan ternyata Anete sendiri menyimpan luka yang jauh lebih dalam akibat kehilangan Clara. Lamunannya terputus ketika Bill memanggilnya. Salah satu maid yang hilang akhirnya ditemukan. Beberapa waktu kemudian, para maid yang berhasil diselamatkan dibawa pergi menggunakan kereta. Salah satu dari mereka perlahan sadar dan mulai menyadari bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Cerita lalu mundur ke masa sebelum semua tragedi itu terjadi. Saat itu Clara, Hilda, dan Anete sedang menjahit bersama seperti hari biasa. Di tengah suasana santai, Clara tiba-tiba membicarakan rumor tentang bangsawan dari selatan yang mencari wanita dari luar wilayah untuk dijadikan pasangan. Awalnya terdengar seperti candaan, namun Hilda justru terlihat tertarik. Clara hanya mengungkap bahwa ia sudah menemukan seseorang yang bisa diam-diam membawa mereka ke selatan. Namun Anete langsung menolaknya. Ia tidak bisa meninggalkan ayahnya yang sakit. Setelah itu, Ishak mulai mendengarkan cerita langsung dari Anete tentang hari sebelum Clara dan Hilda menghilang. Semakin ia mendengar, semakin jelas bahwa semua ini memang bukan sekedar kabur biasa. Ishak lalu bertanya satu hal penting. Jika semua maid diculik, bagaimana Anete bisa selamat? Anete terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengatakan kebenarannya. Ia memang sempat ditangkap, namun entah bagaimana, gerbang besi tempat mereka dikurung tiba-tiba hancur. Ia melarikan diri sebelum kehilangan kewarasan seperti korban lainnya. Sebelum dirinya berubah dan mulai menyakiti teman-temannya sendiri. Mendengar itu, ekspresi Ishak sedikit melunak. Ia tahu Anete sedang memaksa dirinya mengingat trauma yang sangat buruk. Namun Anete ternyata masih mengingat detail lain. Saat mereka akhirnya dipulangkan ke mansion, Clara dan Anete merasa lega karena berhasil kembali hidup-hidup. Tapi Hilda berbeda. Tubuh gadis itu gemetar tanpa henti. Ia terus menggigit jarinya sendiri karena ketakutan. Seolah kembali ke mansion jauh lebih mengerikan daripada penculik itu sendiri. Ishak langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dan rasa takut Hilda jelas bukan takut hukuman biasa. Sebelum pembicaraan berakhir, Anete tiba-tiba tertawa. Ia mengingat rumor yang beredar di antara para maid. Katanya, satu-satunya alasan para bandit membebaskan mereka adalah karena Ishak. Anete sendiri menganggap itu mustahil. Namun reaksi Ishak justru berubah kaku. Ia mulai sadar bahwa maid ini jauh lebih tajam dari yang terlihat. Anete lalu menunduk malu sambil mengakui satu hal. Menurutnya, satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada maid seperti mereka hanyalah Ishak sendiri. Ishak langsung terdiam mendengarnya. Untuk sesaat, bahkan ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya mengucapkan terima kasih singkat, lalu mengakhiri percakapan. Setelah Anete pergi, Ishak tersenyum. Ia baru menyadari sesuatu yang menarik. Anete mungkin memiliki bakat untuk mempelajari sihir. Beberapa waktu kemudian, suasana mansion mulai kembali normal. Para maid kembali bekerja seperti biasa. Namun bisik-bisik baru mulai menyebar. Clara, Hilda, dan Anete yang seharusnya dibuang dari mansion justru dibawa kembali oleh Ishak. Sementara itu, di bagian lain mansion,
Bill terlihat membawa kayu bakar seperti pelayan biasa. Namun saat seorang pria mendekatinya dengan santai, Bill langsung menunjukkan sisi aslinya. Ia jelas bukan bawahan biasa. Di saat yang sama, Ishak berbicara dengan seorang pria bersenjata mengenai dunia bawah tanah di saluran kota. Ia menjelaskan bahwa para kriminal di tempat itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Kembali ke Bill, ia mulai sadar betapa berbahayanya posisinya sekarang. Jika ada pemberontakan atau pengkhianatan, dialah orang pertama yang akan dibunuh Ishak. Saat berbicara dengan bawahannya, Bill akhirnya mengetahui fakta baru. Kelompok mereka ternyata dulu diperintah Nirsch untuk memata-matai Manson keluarga bangsawan. Hal itu membuat Bill sadar bahwa Nirsch jauh lebih licik daripada yang ia kira. Namun fakta berikutnya jauh lebih mengerikan. Para kriminal itu menyebut sesuatu yang disebut persembahan. Setiap tahun, kelompok kriminal memberikan upeti kepada para ksatria. Sebagai gantinya, para ksatria membiarkan dunia bawah terus beroperasi bebas. Bill langsung terdiam. Artinya, para ksatria selama ini melindungi para kriminal. Beberapa hari kemudian, Ishak kembali berlatih sendirian. Ia menciptakan bola api lalu menembakkannya ke depan. Namun api itu hanya pengalih perhatian. Di belakangnya, kristal es tajam melesat diam-diam sebagai serangan utama. Sebelum menghantam dinding, Ishak membatalkan sihirnya. Tubuhnya langsung kelelahan. Setelah membunuh Nirsch, sirkuit mananya berkembang dari level 4 menjadi level 5. Namun Ishak tahu itu masih belum cukup. Ia harus mampu menggunakan beberapa jenis sihir sekaligus. Ia juga sadar kemenangan sebelumnya bukan murni karena kekuatan, lingkungan yang tidak menguntungkan, lawan yang meremehkannya, dan serangan tak terduga adalah alasan Nirsch kalah. Kesalahan kecil itu berujung pada kematian. Ishak menggenggam tangannya erat. Ia harus menjadi lebih kuat. Malam harinya, Ishak berbaring di tempat tidur sambil memikirkan masa depan. Ingatan tentang kematian Jonas dan runtuhnya keluarga Goit mulai kembali muncul. Jika ingin melindungi keluarga Goit, ia harus tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Namun sebelum pikirannya berlanjut, suara seseorang memanggilnya. Ishak membuka mata dengan bingung. Beberapa Met langsung masuk ke kamarnya dengan panik sambil membawa air dan pakaian. Mereka menyuruh Ishak segera bersiap. Saat Ishak bertanya apa yang terjadi, salah satu Met akhirnya mengatakan alasannya. Tuan sudah kembali. Detik itu juga ekspresi Ishak langsung berubah. Ayahnya akhirnya pulang. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Kalau kalian menikmati konten yang kami bawakan, jangan lupa tinggalkan like dan dukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.